Itu kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Selanjutnya, clean letter of credit. Kalau clean letter of credit ini sebenarnya jenisnya dia itu awal perjanjiannya sama sih kayak LC yang lainnya, cuma yang membedakan itu dia itu waktu pengambilan vesselnya atau penarikan dana dari pihak ekspornya tuh dia kayak nggak ribet, jadi nggak perlu bawa dokumen yang aneh-aneh kayak gitu loh. Jadi cukup aja bawa kwitansi. Nah, kwitansi di sini tuh kwitansi apa sih? Kwitansinya tuh biasanya kwitansi yang modelnya online yang udah di scan PDF itu loh. Biasanya kan kalau LC kan kita dari pihak eksportir nanti kita kayak kirim apa ya namanya, kayak surat perjanjiannya itu ke pihak importirnya yang masing-masing dua itu kan, terus nanti satunya dikirimin lagi ke pihak eksportirnya. Nah itu tuh cuma perlu memperlihatkan itu aja, jadi nggak perlu ada dokumen-dokumen lain kayak NPWP, terus habis itu ada fotokopi KTP segala itu nggak usah gitu, jadi cukup kwitansinya aja. Jadi ini tuh kayak yang paling gampang kayak gitu loh, cuma karena dia paling gampang jadinya resikonya tuh kayak kayak apa ya, lebih lebih berat kayak gitu loh, soalnya jadinya siapa tahu ada penipuan gitu kan. Misalnya nih Pak Ageng yang adalah pihak dari eksportirnya, ternyata Pak Ageng punya anaknya anak-anak durhaka kayak gitu loh. Terus Anak terus durhaka. anaknya Pak Ageng tuh nggak sengaja nemu kwitansinya, terus dibawa ke bank sama anaknya Pak Ageng, terus kayak uangnya dicairin, sedangkan sebenarnya tuh Pak Ageng tuh belum mau mencairkan dana dari weselnya itu, jadi resikonya di situ kayak gitu, bisa jadi di situ. Oke, next. Oke. Selanjutnya documentary letter itu kebalikannya dari clean letter of credit. Kalau clean letter of credit tadi kan kita cuma perlu membawa kwitansinya aja. Intinya simpel lah, kalau mau cari dananya udah tinggal yang penting bawa kwitansinya aja kayak gitu. Nah, kalau documentary letter ini kita tuh harus bawa itu ada tertulis ya di situ. Ada sales contract. Sales contract tuh berarti ya kontrak-kontrak dari apa? Kontrak perdagangan LC kita sama importer itu. Jadi harus dibawa. Terus dokumen lainnya tuh kayak misalnya ada NPWP. Pokoknya syarat-syarat utama dalam pembukaan LC itu harus dibawa semua. Karena transaksinya ini disiplin. Jadi kayak kasus yang tadi misalnya ada orang, kalau anaknya Pak Ageng tadi, kalau nggak misalnya pencuri dia nemu kwitansinya itu, dia kayak nggak bisa ngambil kayak gitu. Soalnya dokumennya tuh harus lengkap gitu. Jadi yang ini tuh kayak lebih aman gitu loh. Jadi plusnya clean letter tadi itu, minusnya documentary letter. Pokoknya di sini positifnya dia itu kayak lebih aman aja. Oke, next. Nah, selanjutnya ini kayak turunannya dari documentary LC. Kalau yang ini documentary LC dengan red clause. Pada jenis ini, pihak penerima LC diberikan hak untuk menarik sebagian dari jumlah LC yang tersedia dengan penyerahan kwitansi. Kalau yang ini tuh kayak gabungan dari documentary LC sama clean letter of credit. Jadi kalau misalnya di sini itu, jadi sebenarnya pihak eksportirnya dia itu bisa mengambil uangnya sebagian ataupun ya berapa persennya dari total dana yang dibayarin importirnya gitu loh. Jadi bisa diambil setengahnya. Jadi misalnya dalam proses kirim kayak gitu kan, belum semuanya, terus habis itu pihak ekspornya tuh udah mau narik uangnya gitu loh. Nah, kalau pakai akad yang ini apa ya? Perjanjian dari LC dengan Red Cross ini jadinya sebelum barang diterima pun ataupun misalnya dari pengiriman awal pun kita tuh bisa ngambil sebagian uangnya kayak gitu ke pihak banknya. Biasanya yang pakai dokumentari LC dengan Red Cross ini tuh adalah eksportir yang dia itu masih mulai bisnis. Kalau enggak dia itu modalnya nggak cukup. Jadi kayak emang apa ya? Emang masih baru-baru merintis gitu loh. Jadi usahanya dia tuh belum belum terlalu besar, belum terlalu berkembang. Jadi kayak masih kekurangan modal. Kayak contohnya kemarin itu di pihak waktu saya magang di BSM itu ada contohnya, itu dia itu ada kayak orang penjual teripang, dia itu mengajukan pembiayaan, terus dia itu waktu saya tanya, dia itu kan ngimpor ke Cina, terus habis itu akadnya pakai dokumentari LC dengan Red Cross, jadi kayak pembayarannya tuh bertahap gitu loh.
sesuai kesepakatan eksportir sama importirnya aja. Jadi kayak kalau misalnya yang lain kan nunggu sampai barangnya nyampe ke importir, terus misalnya semua dokumennya udah beres kan, kalau yang ini enggak. Jadi barang belum diterima pun sebenarnya pihak eksportirnya udah bisa kayak narik uangnya gitu. Next, Pak. Oke. Waduh, kelihatan enggak nih? Desinya mana, Pak? Hah? Desi. Kan yang presentasi saya sama Desi. Nggak tahu, Desi Kak Desi ada kok di sini. Enggak, hilang deh Desi. Hilang dia. Hilang deh Desi, nggak ada. Keluar dia tadi. Oh, yaudah saya aja nggak apa-apa. Bapak. Ya, ini Tes. aplikasinya Desi ini. Nah, selanjutnya revolving LC. Pada jenis transaksi ini memungkinkan kredit yang tersedia dapat dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada LC. Jadi kayak diperpanjang gitu LC-nya, revolving LC. Jadi transaksinya tuh kayak diulang lagi. Contoh nih untuk jangka waktu 6 bulan, kredit yang tersedia setiap bulannya 200.000 US dollar. Artinya secara otomatis setiap bulan kredit akan tersedia sebesar US dollar. Mau dipakai atau enggak, pokoknya kayak nambah 200 US dollar kayak gitu. Sudah, Pak. Next, Pak. Ya, back to back LC. Untuk back to back LC ini biasanya penerimanya itu maksudnya pihak yang mengajukannya itu bukan orang yang punya bisnisnya. Kan kalau kita kan taunya LC itu kan adalah dari eksportir ke importir kan. Tapi kalau back to back dia itu bukan dari eksportirnya langsung. Jadi dari beneficiary. Sebutannya itu beneficiary dari kata benefit artinya kan keuntungan. Beneficiary berarti orang yang menerima keuntungan. Jadi back to back itu misalnya Pak Ageng, oh jangan Pak Ageng lagi. Misalnya Mega itu dia punya usaha, dia eksportir apa ya? Cumi-cumi kering. Cumi-cumi kering. Habis itu dia ekspornya itu biasanya ke daerah Thailand, Vietnam, sama Kamboja. Nah, Mega ini mungkin karena dia hidupnya di desa kayak gitu, Kak. Maksudnya dia itu kayak teknologi atau elektronik dia kayak kurang paham kayak gitu. Akhirnya saya misalnya ada orang lagi namanya Devi, tetangganya Mega. Dia baru pulang kuliah dari Jogja. Terus kayak tahu wah ini kayaknya bisnisnya si Mega ini lumayan nih kalau misalnya dikirimin ke luar negeri kayaknya aku bisa deh ngirim. Nah, akhirnya si Devi itu kayak jadi perantara pemilik barangnya si Mega itu. Jadi ibaratnya kayak dia second hand-nya kayak gitu loh. Jadi si Devi itu second hand dari barangnya Mega. Jadi dari Mega ke Devi, baru dari Devi ini ngajuin ke bank buat LC-nya itu. Jadi keuntungannya ini si Devi juga dapat. Padahal sebenarnya barangnya dia itu bukan barangnya dia ya, barangnya Mega. Cuma untuk jenis LC back to back ini dia itu emang bisa kan, maksudnya bisa dilakukan gitu loh. Cuma kayak syaratnya tuh kayak lebih ribet kayak gitu loh. Soalnya kan pasti pihak bank tuh kayak dia dia kayak kontrolin dulu kan, ini si Devi ini orangnya trusted nggak ya, dia bisa dipercaya nggak ya, jangan-jangan dia cuma tipu-tipu doang, kayak nipu doang, kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi kayak agak susah. Ya ini siapa tahu nanti kita bisa coba back to back LC ini. Biasanya dari pihak makelar juga sih ya. Amin. Lanjut Pak, next Pak. Ya. Nah, selanjutnya itu ada EdSec LC, dia itu jenis di mana pembayaran akan dilakukan setelah dokumen diterima dengan lengkap. Jadinya kan tadi kan ada juga kan yang saya jelasin kalau misalnya pengambilan dananya itu baru bisa dilakukan setelah dokumen lengkap. Nah, bedanya sama EdSec ini, Pak ini yang EdSec Pak, bukan yang letter of credit usance sebelum itu. Ya. Nah, ya yang ini. Kepencet. Sabar, nah, Pak. kalau yang ini itu bedanya. Ini itu importirnya baru bayar kalau misalnya barang sama dokumennya udah lengkap. Beda kan? Kalau yang tadi kan barangnya dikirim otomatis impornya bayar kan. Nah, kalau yang ini enggak, yang EdSec ini dokumennya lengkap, barangnya ada, baru dibayarin sama pihak importirnya, baru dicairkan kepada eksportir atau beneficiary. Jadi beneficiary itu bisa eksportir, bisa bukan eksportir juga ya. Kayak yang beneficiary itu kan maksudnya bisa eksportir berarti orang yang punya barangnya langsung.
Tapi kalau bukan eksportir berarti dia kayak tadi pihak ketiga ya, kayak contohnya kayak Devi tadi yang jualin barangnya migas. Oke Pak, next Pak. Lanjut Pak Ageng. Oke, sudah. Nah, tunggu dulu, sabar. Nuisance. Udah Pak. Selanjutnya adalah jenis LC yang ditinjau dari segi jangka waktu yang diberlakukan dalam sebuah transaksi. Oh, kalau yang ini tuh dia itu bertahap, kan tadi ada saya menjelaskan juga tentang, sebentar Pak, lupa yang mana. Oh, yang revolving kan, kalau yang revolving kan tadi, untuk revolving LC kan tadi dia itu kayak berturut-turut, misalnya perjanjiannya 6 bulan, nanti mau perpanjang, udah tinggal perpanjang lagi. Nah, kalau misalnya Yusen ini sama, cuma dia tuh nggak auto 6 bulan langsung di kredit 200 US dollar tuh enggak. Jadi kayak misalnya kayak harus apa ya, kayak ada perjanjiannya lagi ke bank. Jadi kayak harus konfirmasi kembali kepada pihak banknya. Nah, ini tuh juga dalam letter of credit Yusen ini biasanya bank penerbit itu dia itu akan menerima draft setelah dokumen diterima dengan lengkap. Terus habis itu melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo itu berarti dari pihak opening banknya itu dia itu dari awal sudah melakukan jatuh tempo dari pembayarannya itu. Udah Pak. Next Pak. Oke. Bisa kelihatan enggak nih? Dibagi dua Pak, bisa Pak. Saya bagi dua ya. Yang transferable aja dulu ya. Oke, yang transferable ini dari katanya sendiri aja udah jelaskan transfer berarti pindah, memindahkan. Nah, kalau transferable LC ini dia itu beneficiary. Ingat kan tadi beneficiary apa? Beneficiary itu bisa eksportir, bisa juga pihak ketiga kayak contohnya Devi tadi. Itu tuh bisa diganti kayak gitu. Jadi orangnya tuh bisa dialihkan kayak gitu, dipindah tangankan. Contohnya misalnya Nestle itu dia itu mengekspor kayu ke London. Ternyata suatu hari itu dia ada trouble di bisnisnya dia. Intinya tuh kayak kayunya nggak mencukupi untuk mengirim ke London itu. Akhirnya si Nestle itu memberikan kendali, pokoknya kayak dia tuh mengalihkan kendali pengirimannya itu ke Agustin. Jadi akhirnya dari Nestle pindah ke Agustin. Nah, itu kan untuk dari segi ekspornya. Kalau misalnya dari importirnya ya kebalikannya. Kebalikannya berarti misalnya yang beli dari pihak Londonnya itu misalnya PT Unilever, dari PT Unilever diganti ke PT Indofood atau apa kayak gitu. Jadi intinya tuh kayak cuma pengalihan eksportir atau importirnya gitu. Selanjutnya standby LC. Pak, sampingnya Pak. Ini kan standby LC. Pak. Nah, kalau yang standby LC ini dia itu dari pihak dia itu biasanya digunakan untuk memastikan pihak pemohon. Pihak pemohon itu berarti dari pihak importirnya kan. Dia itu memenuhi kontrak baik dari eksportirnya, baik dari importirnya dalam dokumen sales kontraknya. Dalam sales kontrak kemarin di sebelum MTS udah pernah dijelasin ya. Kalau di dalam sales kontrak itu berarti ada peraturan-peraturan apa yang boleh, apa yang enggak. Terus kayak kayak refund barangnya gimana, terus misalnya pembayarannya nanti gimana. Itu tuh kayak bener-bener kayak diketok palu kayak gitu. Kalau standby LC ibaratnya dia kayak susah kalau misalnya mau diganti-ganti. Soalnya kalau standby LC itu dia kayak udah kesepakatan di awalnya itu. Terus biasanya untuk standby LC itu dia itu pakai garansi bank ataupun diasuransikan. Jadi barangnya itu kayak asuransinya tuh lebih kayak gitu loh. Nah, LC ini termasuk LC yang cukup disiplin. Ya disiplin soalnya ya agak ribet itu tadi. Jadi kayak kalau misalnya mau ganti itu kayak susah. Kayak misalnya di tengah-tengah mau ditransfer kayak gitu nggak bisa. Jadi misalnya kalau yang transfer tadi kan kayak saya kasih contohnya kan tadi pihak Nestle sama Agustin kan. Kalau misalnya pihak dari eksportirnya si Nestle dia kayak nggak bisa mencukupi barang buat diimpor, berarti kan dia bisa mengalihkan ke si Agustin. Nah, kalau di standby ini nggak bisa. Jadi otomatis mau nggak mau ya bagaimana caranya itu si Nestle itu harus mencukupi barang itu. Entah dia harus beli dulu di Agustin apa gimana kayak gitu. Lanjutnya Pak, next Pak. Oh, selanjutnya sudah selesai, sekarang masuk di syarat letter of credit.
Jadi untuk syarat umumnya itu cuma 2. Yang pertama itu letter of credit yang dibuka itu merupakan commercial documentary. Jadi kayak dokumennya komersial, bisa dipakai di Indonesia sama bisa dipakai di luar negeri. Jadi dokumennya itu komersial. Nggak kayak yang kita kuliah di hukum apa kemarin kan sempat disuruh ngerevisi jurnal buka itu kan kalau misalnya ada gagal bayar karena karena perjanjiannya itu nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak karena beda bahasa kayak di cancel gitu kan. Nah, kalau LC gini karena perdagangan internasional otomatis jadi dokumennya tuh harus dokumen internasional bisa dipakai di Indonesia baik di luar negeri maupun bisa di Asia Tenggara, bisa di Asia, bisa di luar negeri. Jadi tergantung sama gimana apa sih namanya? Gimana sales kontraknya kayak gitu. Nah, untuk yang syarat keduanya, dokumen yang dimasuk itu setidaknya terdiri dari full set of bill landing sama commercial invoice. Jadi harus ada 2 ini. Lanjut, Pak. Next, Pak. Oke. Ini Desi belum ada, Pak. Tahu nih, Desi. Coba dikontak dulu gitu. Nggak bisa Coba masuk ditanyakan. katanya, Pak. Nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Iya. Lah tadi bukannya masuk ya? Kak Desi chat saya, Pak. Katanya Katanya nggak bisa masuk. Bisa masuk, nggak ada suaranya. Bisa masuk nggak ada Katanya nggak ada suaranya. paket, Pak. Ini ada kok, bisa di checklist kok, di WA bisa. Ini dia chat saya, Pak. Katanya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Iya. Kenapa nggak bisa masuk? Cek. Tes. Itu siapa itu? Messi, Asli. Pak. Oh, Assalamualaikum. datang. Salam. Pak, Zeli baru dari datang tadi ya, saya Teh. dengerin, Pak. Dari tadi Iya, dengerin. Sebentar ya. Kita tes dulu. Mega jangan dimatiin mikrofonnya. Pak Ageng di absen. Ya, sebentar. Nes, kamu dimatiin, Nes. Lagi baca PPT tahu. Tuh, nggak ada dia. Nggak bisa ini. Dia di kerjaan katanya tadi, Pak. Oh gitu. Nggak Kok tahu. jadi gede banget, Kak? Apanya yang gede banget? Di laptop, gede banget ini gambarnya. Emang Mana ada dia kok fotonya? nggak? Kok nggak ada fotonya? Oh, si Kiki WA saya. Ya. Udah, Pak, udah masuk dari Jadi tadi. siapa? Oh, alhamdulillah. Udah Kalau bisa Pak, bersuara saya nih. Mbak Putri. Saya diganti siap. kelompok malah jadinya presentasi sendiri. Si Desi Apa? mana coba? Desi Purwanti coba dituin bisa Desi masuk nggak nggak soalnya katanya. Di WA Soalnya nggak dibalas lagi, Pak. di apa namanya di akun saya yang menjadi hostnya nggak ada, dia nggak masuk. Ya, dia nggak pegang HP deh kayaknya, Pak. Oh gitu. Oke, kita mulai lagi. Ya sudah Oke. diselesaikan saja si siapa namanya Putri, diselesaikan saja. Iya, ini aku nih padahal kelompok pindahan loh, malah aku presentasi sendiri, astaga. Alhamdulillah. Udah, Mbak. Alhamdulillah. Oke, good. Sabar puasa berpahala, Mega. Lanjut, Pak, tinggal 2 slide lagi, Pak. Oke, selesaikan. Semangat, Mbak. Ya, syarat Semangat, dan Mbak ketentuan. Put. Selanjutnya syarat dan ketentuan LC untuk importir dan eksportir. Jadi bisa dilihat di layar itu, jelas. Yuk, Pak. Apakah perlu dibacakan? Boleh. Yang pertama ada kopi API, angka pengenal impor. Jadi kalau misalnya mau mengimpor atau mengekspor barang itu harus daftar dulu. Dan nanti dapat API, angka pengenal impor. Selanjutnya ada SIUP, NPWP, atau TDP, atau akta pendirian perusahaan. Ini terserah. Kalau misalnya nggak punya perusahaan, berarti pakainya NPWP. Kalau misalnya perusahaan, berarti pakai NPWP sama akta pendirian perusahaan. Maksudnya yang individu nggak ada perusahaan tuh, ya kayak Devi tadi itu contohnya, dia kan bukan orang yang punya bisnisnya kan, tapi dia mau jualin punya Mega. Jadi yang dipakai itu
Ya, NPWP-nya sih, Devi. Selanjutnya ada kopi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen impor. Kopi KTP pejabat perusahaan. Ada mengisi dan menandatangani formulir syarat umum pembukaan. Wah, jelas kalau nggak ngisi formulir berarti nggak bisa jalan LC-nya. Habis itu membuka rekening di bank juga sangat jelas. Kalau nggak punya rekening nanti nggak bisa ambil uang. Oke, Pak, lanjut, Pak. Ya. Selanjutnya Oke. yang tadi kan dari pihak importir, kalau yang ini dari pihak ekspor. Jadi hampir sama sih. Sama-sama ada 6 sama-sama SUP, NPWP, ada kopi KTP pejabat perusahaan, kopi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen, habis itu mengisi dan formulir syarat-syaratnya tadi, menyerahkan LCAC untuk negosiasi. Nah, yang ini nih ada tambahannya menyerahkan LCAC untuk negosiasi jika LC tidak melalui bank pelaksana negosiasi. Kan tadi ada bank yang emang dia itu opening bank sama advising banknya itu berperan dalam keseluruhannya kan. Ada yang enggak. Nah, jadi itu ini kayak dia itu kan harus sales kontraknya dalam kalau misalnya mau negosiasi, misalnya kayak tadi mau minta diskon atau apa kayak gitu, jadi dia kayak harus mengatur lewat bank lagi kayak gitu. Sama membuka rekening di bank. Kan nggak mungkin kan mau ekspor impor nggak punya rekening di bank. Oke, sudah selesai, Pak. Next, Pak. Sudah selesai. Next apa? Thanks. Sudah, Oke. Pak. Oke, ya, silakan. Kalau misalkan ada yang mau diskusikan, tapi banyak sekali. Ada banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi moga deh kawan-kawan. Silakan ditanya Astaga. dulu aja. Jangan lupa kalau mau ngomong mute-nya dibuka. Itu semua kayak Devi, Hasrudin, Mega, Nazli, Kiki, itu di mute semua itu. Ya, silakan kalau mau ada yang tanya. Pak, nanti saya kalau nggak bisa jawab, tolong mohon dibantu ya, Pak. Wah, tak bantai si Santo kalau nggak bisa jawab. Ya, silakan. Ya, nanti saya tambahin kalau misalkan tidak bisa dijawab. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Mega biasanya tuh mau tanya, Pak. Lagi merangkai kata-kata, Pak. Boleh. Siapa Bentar biasanya baru si lihat PPT-nya. Nazli juga biasanya. Apa? Mau tanya. Dia tanya. Agustin Indrayani, Mak. Indrian. Ya, Saya juga mau Yang satu-satu dulu, satu dulu. revocable letter of credit di situ kan tadi bilangnya nggak bisa diubah sewaktu-waktu ya. Itu tuh ada persyaratannya nggak sih? Yang revocable. Oh, yang di awal ya? Oh, iya. Itu tuh ada persyaratannya nggak sih? Kan di situ kan dijelasin kalau dia tuh bisa diubah sewaktu-waktu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi berarti kalau misalnya mau ganti, misalnya kamu eksportirnya kan Gus, kamu mau ngirim kelapa. Ngirim kelapanya misalnya ke Belanda, ke restoran gitu kan, ke restoran Belanda. Ternyata yang dari pihak sananya awalnya dia itu mau pesan 500. Ternyata dia bilang nggak jadinya 300. Mungkin karena di sana lagi nggak lagi bukan lagi summer tapi lagi autumn, kalau nggak lagi winter gitu kan. Jadi orang yang pingin es kelapa dikit gitu loh. Misalnya kayak dikit, jadi dikurangin dari 500 dia pesannya cuma jadi 300 apa 250. Selama barangnya belum dikirim ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kan itu kalau dari pihak importernya yang minta ganti. Nah, kalau misalnya dari pihak ekspornya minta ganti tuh ya misalnya contohnya kayak gini. Kamu bilangnya bersedia kirim 500 tadi, ternyata nggak bisa, cuma bisa kirim 300 karena ternyata gagal panen atau gimana gitu kan. Maksudnya dapat importir lain yang dia tuh bisa bayar kamu lebih kayak gitu loh. Jadinya kamu cuma bisa, karena udah perjanjian kamu kirimnya cuma 300 kayak gitu juga bisa. Intinya kalau misalnya mau cancel, kalau nggak misalnya mau ganti tuh dia kayak nggak pakai ribet. Yang penting konfirmasi aja sih. Maksudnya di sini nggak konfirmasi tuh ya maksudnya kapan aja bisa di cancel, kalau nggak bisa diubah. Tapi kan kayak nggak profesional banget kan kalau misalnya di cancel semuanya gitu. Iya. Oke, good. Siapa tadi yang mau tanya lagi tadi? Mega sama Devi, Pak. Tuh Devi, Mega. Pak. Ya, Mega dulu, Mega. Silakan. Halo, Mega. Itu di mute Mega tuh. Mana bisa dia keluar suara?
Mbak Putri. Oke, ya silakan. Pak Ageng tadi padahal Mega nggak ajuin pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Mega ada Oh, pertanyaan. oh ya, silakan. Mbak Putri tadi kan Mbak Putri bilang bahwa adanya pembatalan atau pengcancelan bisa dan dialihkan kepada pihak ketiga. Yang Kan ini. Bentar Mega yang bentar aku lupa. Yang transferable atau yang mana, Meg? Iya, recoverable sama introvable. Pokoknya itu. Di sini yang saya ingin tanyakan, Mbak Putri. Katanya bisa dilakukan juga pengiriman, kecuali misalnya pihak kedua ini dia tidak menyetujui, terus dia lemparkan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut dia menyetujui. Nah, terus misalnya nih Mbak, pihak ketiga juga ini tiba-tiba membatalkan. Itu gimana? Terus ketika pengalihan itu juga, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Mbak? Dan ada nggak sih sanksi ketika kita membatalkan? Oh, yang transfer ini bahas yang transferable ya, Meg? Ya kan? Iya, Mbak Put ngerti nggak yang aku bilang? Misalnya gini, dari pihak eksportir sendiri ingin mengirimkan kepada pihak importir, tapi terjadi gagal kirim karena pihak importir tidak mau. Tetapi dari pihak ketiga sendiri, dia mengiyakan untuk barang tersebut. Terus tiba-tiba pihak ketiga ini dia nggak mau lagi barang tersebut. Nah, terus saya ingin tanyakan ini, ada nggak sih seperti sanksi seperti itu, dan syarat-syaratnya juga tuh kayak gimana? Oh, gini Meg. Kalau transferable itu kan tadi yang kamu jelasin kan eksportir kirim ke importer, tapi importernya nggak mau ya? Ya, terus tadi kan Mbak Putri bilang ada pengalihan dari untuk pihak ketiga, ya nggak? Yang untuk transferable ini tuh nggak ada kasus kalau misalnya ada pihak importir nggak mau barangnya eksportir tuh nggak ada, karena emang dari awal tuh udah itu tuh maksudnya bukan transferable ya. Jadi itu masuknya nanti itu di awal itu ada namanya dalam apa sih sales kontraknya atau kontrak dagangnya itu nanti tuh kayak misalnya barang kan sebelumnya kan pasti eksportir kan kirim katalog kan Mega. Dia selain kirim katalog, kirim video, kirim fotonya juga. Habis itu kayak misalnya materialnya itu apa, bahannya tuh apa. Habis itu pasti ada garansinya kan. Kalau misalnya buat yang barang-barang elektronik pasti kan ada garansinya. Tapi kalau misalnya kayak yang bahan-bahan pangan kayak misalnya kirim kelapa, kirim teripang kayak gitu itu pasti ada resikonya. Nah, biasanya itu di awal itu di sales kontraknya itu udah diomongin kayak gitu loh, ibaratnya nanti bisa apa mau nggak mau harus diterima apa enggaknya kayak gitu loh, ataupun kalau misalnya mau cancel itu nanti tuh jadinya importernya tetap harus bayar 50%-nya atau kayak gimana tuh tetap ada. Tapi kalau yang transferable ini dia itu biasanya tuh dari gagalnya eksportir untuk menyediakan barang buat dikirim ke importirnya. Jadi karena transferable-nya tuh karena dari pihak ekspornya tuh kayak ibaratnya dia itu harusnya ngirimnya tuh 100 kilo, ternyata nggak bisa 100 kilo, bisanya cuma 70 atau 80. Jadinya karena dia nggak mau ribet, kayak gitu, maksudnya dia nggak mau cari-cari apa gimana, akhirnya dia bisa minta tolong pihak banknya untuk mencarikan yang ada nggak sih eksportir yang dia itu sama kayak gitu loh barangnya apa enggak, ataupun dia cari sendiri kayak gitu. Nah kalau misalnya cari sendiri nanti dari misalnya pihak pembisnis lainnya gitu loh yang dia mirip-mirip kayak kamu gitu loh Meg, buka usahanya. Nanti dia langsung ngurus ke bank kayak gitu. Jadi beda sama itu kan di sampingnya transferable kan ada yang standby kan. Kalau yang standby itu dia tuh kayak nggak bisa kayak gitu loh Meg, nggak bisa dia itu nyuruh orang pihak lain gitu loh buat kayak mengambil alih sisa pengiriman barang yang dia tuh nggak bisa penuhin kayak gitu, nggak bisa. Jadi kalau misalnya standby itu berarti kalau contoh kasusnya kan kalau transferable itu kan dia dari akadnya kan berarti baru ngirim 70% ya dari perjanjiannya, berarti 30%-nya dialihkan ke orang lain. Nanti orang lain itu yang 30%-nya dia langsung datengin ke banknya kayak gitu. Jadi kayak dia berperan buat melakukan apa ya, berperan dalam LC-nya langsung. Nah, kalau yang standby ini nggak bisa. Jadi kalau kamu misalnya kurang barang, ya kamu cari barang di tempat lain, baru kamu kirim ke importirnya, gitu. Gitu sih, Meg. Paham nggak, Meg? Paham. Oke. Itu Devi, Pak. lalu Devi ya tadi. Devi, oke silakan Devi.
Nesli. Ya Pak, Mbak Putri di sini Devi mau nanya, ini kan di slide 5 ada clean letter of credit Slide sama yang 5. Oh, yang Nih. clean ya, Dev. ya sama yang documentary letter of credit. Slide 5 sama slide 6 itu kan penjelasannya lebih ke bertolak belakang. Kalau clean letter of credit itu kan tidak menggunakan syarat-syarat untuk penarikan vesselnya, nggak perlu dokumen-dokumen kayak gitu. Terus sedangkan yang di slide 6 yang documentary letter itu kan harus menggunakan kayak syarat-syaratnya itu biar lebih disiplin kayak gitu ya, tadi dijelaskan kayak lebih membawa dokumen-dokumennya yang diperlukan kayak gitu. Nah, pertanyaannya Devi di sini untuk clean letter of credit itu lebih membahayakan nggak sih Mbak kok nggak memakai dokumen-dokumen kayak gitu? Udah. nanya. Iya. Kalau menurut saya jadi tuh clean letter of credit sama documentary letter of credit itu sebenarnya dia tuh balik ke selera pembisnisnya masing-masing. Kan ada yang dia itu pembisnisnya dia butuh dananya cepat ya. Terus ada juga yang dia malas ribet kayak gitu loh. Udah sih tinggal mau ngambil duit tinggal ambil aja, penting kan bawa kwitansinya kayak gitu loh. Terus dia juga merasa bisa saving kwitansinya dengan baik-baik gitu loh. Misalnya dia merasa nggak mungkin lah orang bisa tahu ini kan kwitansinya kan nggak pakai bahasa Indonesia. Keluargaku kan orangnya nggak bisa bahasa Inggris, jadi nggak tahu kok ini kwitansi. Terusnya dia merasa aman gitu loh, Dev. Terus orangnya males ribet kayak gitu kan, males ribet berarti dia pakainya clean letter of credit. Nah, kalau misalnya yang documentary letter tuh misalnya dia tinggalnya di apa ya? Di lingkungannya dia tuh kayak dia tuh merasa kelihatannya baik padahal nggak baik. Padahal sebenarnya kayak menusuk di belakang kayak gitu. Kayak di film The World of Marriage itu, Nes. Sebenarnya kelihatannya baik, padahal teman padahal enggak. Padahal pada saling menjatuhkan dari belakang. Nah, jadi dia tuh pingin main aman kayak gitu loh, biar dananya dia itu kayak aman, terus apa ya, ibaratnya kayak semuanya tuh rapi, terperinci, ataupun misalnya nanti dia punya anak, dia bisa tunjukin ke anaknya kayak gitu loh. Nanti kalau misalnya mau LC, mau aman, harus kayak gini-gini. Caranya kayak gini-gini. Terus dokumennya tuh yang harus disiapkan ini. Biar nanti kalau misalnya pihak sana, misalnya ada yang mau nipu-nipu apa kayak gimana, atau kesalahpahaman, itu tuh aman kayak gitu karena ada dokumennya ini kayak gitu, jadi kayak lebih aman. Jadi kalau menurut aku sih ya itu tuh lebih kembali kepada perspektif orangnya masing-masing sih, dia sukanya yang ribet apa yang enggak tuh. Iya. Udah. Berarti kembali lagi ke dirinya masing-masing tergantung selera gitu ya Mbak ya? Iya, tapi biasanya kalau documentary letter biasanya kalau perusahaan dia sih dia maunya tetap yang documentary letter ya, tapi kalau misalnya yang cuma perorangan doang kayak misalnya tadi kan aku kasih contoh kamu mau ngakuin LC padahal sebenarnya kamu nggak punya barang, yang punya barang orang lain, jadi kamu kayak pihak ketiganya gitu loh, di antara banknya kamu kayak pihak ketiga, jadi kamu cuma kayak perantara doang kayak gitu, kayak second hand-nya gitu, tapi kamu tetap bisa dapat untung kan ya. Kamu pasti pilihnya yang clean letter of credit. Ataupun misalnya mau cepet ya clean letter of credit yang nggak pakai ribet-ribet gitu loh, Dev. Tapi kalau perusahaan sih biasanya tetap dia mau aman, yang ada dokumen-dokumennya lengkap. Kalau yang clean letter of credit kan dia kayak lebih cepet aja sih ngambilnya gitu. Kalau menurut saya. Oke. Siapa tadi? Nazli ya, kalau nggak salah tadi mau tanya juga Nazli. Ya Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Mbak Put, aku mau nanya di slide 12 tentang Slide apa itu 12. transferable. Oh iya. Yang transfer tadi. Kan contohnya tuh yang tadi itu kan kayak pihak ketiga yang misalnya aku punya barang, terus mau diekspor tapi yang punya LC itu Mega, jadi nanti diinin sama Mega gitu. Transferable-nya itu. Yang tadi transferable-nya. Mau kamu pindahkan ke Mega gitu. Tadi kan itu kalau transferable itu ada satu pihak yang punya barang, nanti satunya lagi itu yang selaku si transferable-nya itu. Hah? Bukan, transferable tuh kayak pemindah alihan gitu loh, Nes. Yang tadi itu bukan transferable deh. Yang kalau yang pemindah, bukan kalau yang dari pihak lain itu dia itu pakainya bukan yang itu. Yang mana ya, bentar lupa.
Yang back to back. Back to back apa yang transfer? Kalau back to back kan dia bukan yang punya barang kan, Nes, tapi dia yang ngelakuin LC. Jadi kayak misalnya kamu mau ekspor barang tapi barangnya bukan punya kamu tuh berarti pakainya back to back. Tapi kalau misalnya transferable tuh kamu udah melakukan akad LC-nya itu, cuma kamu kayak nggak sanggup ngirimin barang selanjutnya, ataupun misalnya kamu itu mau apa ya, kamu nemuin importir lain yang bisa bayar kamu lebih mahal, akhirnya kamu mau berhenti aja. Ya kamu curang dikit lah, akhirnya harusnya belum selesai akadnya kamu pindahin ke orang lain kayak gitu loh, kamu tawarin ke orang lain, itu bisa transferable. Tapi kalau misalnya yang back to back tuh yang dari orang lain itu, dari awal dari orang lain gitu loh, bukan Iya, iya. dari Berarti pembisnisnya sendiri. Ini yang yang kamu tanyain yang mana? berarti yang back to back. Iya, back to back. Yang contohnya Devi tadi kan, Iya, yang jadi perantara Devi sama Mega kan? Iya. Aku Iya, mau back to tanya. back. Iya itu. Kalau udah. Kalau terus mandek. Pak, adik saya berisik adik saya berisik. Jangan gitu, gak apa-apa. Munculkan juga di sini, gak apa-apa. Ikut ya suruh kuliah. Kan tadi kayak back to back itu kan ada jadi perantaranya gitu. Nah, pertanyaannya syarat untuk bisa mengekspor barang yang bukan pihak, maksudnya jadi pihak back to back-nya itu loh, Mbak. Oh iya iya. Terus kira-kira di dalam transaksi itu ada kontrak atau perjanjian khusus nggak gitu? Biar pembagian keuntungannya itu pasti gitu loh. Oh iya. Ya, makasih. Pak, ini saya jawab sesuai yang saya, Pak. Sesuai. Iya, jawab aja, jawab. Jadi Jawab. kalau misalnya back to back kan itu kan dia itu sebenarnya agak susah sih sebenarnya. Maksudnya ada pihak bank yang dia itu mau membukakan back to back itu, ada yang enggak. Soalnya kenapa? Yang pertama kalau dia back to back itu kan berarti dia itu bukan pemilik barang asli kan. Jadi itu otomatis orang lain kayak gitu loh. Nah, orang lainnya itu kira-kira tuh dia itu trusted nggak sih? Dia itu bisa nggak sih menjalankan perjanjiannya ini dari awal sampai akhir? Sama aja itu kayak misalnya bank kalau misalnya menganalisis orang mau mengajukan pembiayaan kan pasti dia analisis dulu kan orang itu kira-kira dia bisa nggak sih bayar kayak gitu, maksudnya dari gajinya dia, terus dari lingkungannya dia, terus dia kira-kira tuh apa sih namanya ada nggak sih dia ngutang yang nggak ke bank, misalnya kayak ke koperasi yang tidak terdaftar kayak gitu kan kadang nggak tahu kan, soalnya yang kayak gitu-gitu aja kadang tuh masih tetap aja ada yang gagal bayar. Nah, makanya itu biasanya ada bank yang dia itu mau bukain back to back, ada yang nggak mau. Makanya kan di situ kalau di slide-nya itu kan dijelasin kan kalau misalnya dia itu bisa, tapi kayak agak ribet kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya keuntungannya sendiri, Nes, kalau misalnya back to back, baik pihak importirnya ataupun pihak banknya mau dari advising banknya ya, bukan opening banknya ya. Kalau opening banknya kan berarti bank luarnya. Dia tuh kayak ya nggak mau tahu kayak gitu loh. Ibaratnya kayak keuntungannya si pihak ketiga. Misalnya tadi kan contohnya Devi sama Mega kan. Keuntungannya Devi itu dibagi ke berapa ke Mega tuh ya bukan masalah mereka gitu. Jadi kayak itu tuh udah kesepakatannya si Mega sama Devi kayak gitu loh. Jadi kayak itu tuh kayak nanti maksudnya tergantung kesepakatan dari Devi sama Meganya kayak gitu. Berarti kan kayak Mega itu kayak nggak tahu apa-apa kayak gitu kan. Kalau nggak misalnya tahu tapi dia kayak nggak terlalu tahu kayak gitu loh. Misalnya kalau misalnya mau kirim ekspor impor pakai LC itu kayak gimana itu kayak dia kayak kurang tahu. Jadi nanti tuh kan tetap kan jadi kayak misalnya keuntungannya tuh itu tetap pembicaraan antara Mega sama Devi, kayak contohnya tiap bisnisnya misalnya kalau di si Mega itu dia jualnya 2 juta per kilo apa gimana, 2 juta per kilo. Ternyata sama Devi dia jualnya 2.500.000 per kilo kayak gitu. Jadi dia nanti untungnya 500. Terus dari Meganya dapatnya 2 juta, sebenarnya 2 juta tuh udah untung kayak gitu loh, Nes. Jadi emang udah di awal. Jadi keuntungannya tuh tetap balik ke pihak ketiganya sama ya yang punya bisnis. Makanya back to back tuh biasanya orang makelar kayak gitu loh, dia kayak perantara kayak gitu. Ibaratnya kayak kalau yang nggak pakai LC ya, yang perdagangan biasa aja ya. Ibaratnya kayak orang beli kalau di bank syariah tuh kayak aku mau beli mobil, terus kan yang punya mobilnya kan bukan bank kan, yang punya mobil kan dealer kan.
Tapi aku mau belinya lewat bank kayak gitu loh. Soalnya aku males cari yang kayak gitu. Misalnya mau mobil antik atau kayak gimana. Jadi nanti pihak bank yang cariin kayak gitu kan keuntungannya sama bayar berapa kan itu yang nentuin kan aku sama pihak bank ya. Jadi dealernya kan nggak tahu kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Paham nggak, Nes? Berarti kalau kesepakatannya dari misalnya contohnya tadi Mega sama Devi itu cuma kesepakatan, nggak ada, maksudnya nggak ada kontrak tertulis gitu? Ya itu kan tergantung Dev. Ya pasti nggak mau lah Mega pasti minta dia pasti dia sebodoh-bodohnya orang ya kalau punya bisnis pasti dia kalau misalnya kayak gitu pasti dia minta surat perjanjian di Ya, atas berarti materai lah minimalnya tetap ada ada materainya gitu loh tetap Nes. ada Soalnya kan kontraknya kan? takut juga ditipu sama si sama Iya, siapa sama Diki makanya kayak gitu loh. aku tuh mana itu karena pasti ada kontrak, karena kalau nggak misalnya Mega jual barangnya tuh 2 juta, nanti dijual Devi 4 juta kayak gitu loh. Jadi Iya itu biar ada bisa juga. Jadi ini kan kan kayak ada ibaratnya kontraknya. untungnya tuh sebenarnya banyakan untung ke Devi kan. Ya itu sebenarnya Iya, padahal dia tergantung. kan nggak punya barangnya Iya. kan. Iya, jadi sebenarnya kayak gitu ya pinter-pinterannya dari pihak keanunya juga sih, pihak ketiganya juga ya kayak dari si Devinya itu. Tapi kalau misalnya keuntungan dari Devi sama Meganya itu pasti mereka ada perjanjian sendiri, berarti kayak di atas materai kayak gitu. Biar apa ya? Ya, Maksudnya tuh ada biar kontrak. Devi nggak hilang. Nanti tiba-tiba Devi hilang udah bawa barangnya, bilangnya mau dijual tapi padahal saya dibawa kabur. Takutnya kan kayak gitu. Tapi biasanya kalau back to back itu tetap dia itu butuh kayak surat perusahaan kalau misalnya misal kayak surat izin dagangnya kayak gitu loh. Jadi tetap nanti tuh dari pihak si Meganya tuh ngasih surat izin dagangnya itu. Gitu. Berarti kalau keuntungannya si Devi itu Mega juga harus tahu. Enggak. Ya Maksudnya paling dia keuntungan dikasih. mereka berdua itu loh. Oh ya iya. Tapi kan biasanya udah ditentuin di awal, Nes kan kan sama aja kayak si Devi kan beli di Mega cuma dia bayarnya di akhir gitu loh jadinya. Mac aku beli barang kamu ya, mau aku impor ke luar negeri. Nanti kalau misalnya udah bayar baru aku kirim ke kamu kayak gitu. Kamu ngasih aku harga berapa nih, Mac? Kayak gitu. Tapi nanti kan si Devi pasti jualnya beda. Ya. Oke. Itu kalau perorangan ya. Itu kalau Iya, perorangan. Coba berpikir tentang perusahaan multinasional misalkan. Gimana itu jadinya? Kawan-kawan pernah di Tapi Indonesia, tapi back to back. Mau pakainya tapi back to back. pernah dengar Nasmoko nggak? Nah, Moskow, Pak. Nasmoko. Jualan mobil, di depan. jualan samping mobil Alma Ata, Toyota. Pak. Iya, jualan mobil Toyota. Dealer dekat mobil Alma Ata. Toyota. Itu. Iya. Nah, itu dia sebenarnya apa? Aku nggak tahu nama siapa Pak Ageng. Saya nggak tahu Pak. Nasmoko itu adalah pernah dengar ini nggak? Yang namanya makelar. Ya marketingnya lah. Iya ini Nasmoko itu makelar Pak. marketingnya. Iya. Istilahnya back to back itu makelarnya dia. Jadi sebagai produsen ya kasih harga produk pada saat diprodusen itu 5 juta ya kasih 5 juta, spare part mesin 5 juta ya kasih 5 juta, terserah lu Mas Moko mau jual berapa. Tapi biasanya di situ diatur dalam perjanjian semua orang yang memiliki perusahaan mobil. Ada kayak serikatnya itu, serikat-serikat orang-orang yang pemilik perusahaan mobil, perkumpulan-perkumpulan. Jangan kan gitu, kayak fotokopi aja ada perkumpulan fotokopi se-Indonesia. Nah, kayak gitu. Dia yang menentukan harganya. Nah, itu bisa masuk ke pasar oligopoli jadinya. Jadi penguasaan pasar oleh beberapa orang saja. Pingin dibuat monopoli tapi nggak bisa sampai ke situ karena banyak produsennya jadi pakai yang lain kayak gitu. Nah, itu biasanya digunakan oleh orang-orang seperti itu. Mobil-mobil impor yang mahal-mahal BMW yang nggak ada pabriknya di Indonesia, Lamborghini kalau kawan-kawan mengikuti Rans ya misalkan Raffi Ahmad itu ya, yang punya mobil Lamborghini dan lain sebagainya, dia datang ke perusahaannya ada di Jakarta. Ya, yang bikin kontrak back to back itu siapa?
perusahaan yang ada di Indonesia, Lamborghini yang ada di Indonesia sebagai marketing atau paling tidak perusahaan representatif yang ada di Indonesia dengan pabriknya mungkin di mana? Lamborghini itu mana sih? Itali kali ya. Ferrari, Lamborghini itu kelihatannya di Itali. Datangkan barang ke Indonesia, yang bikin kontrak mereka berdua, sampai ke Raffi sudah dibayar, lain lagi harganya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu kalau perorangan tadi ya seperti itu kira-kira. Tapi kita coba biasanya ini jarang yang perorangan. Biasanya ini merupakan perusahaan multinasional. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya siapa? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak saya yang tanya. Pak, Hasrudin. Hasrudin, Jangan saya panggil. saya Hasrudin belum dengar belum keluar. suaranya Hasrudin. Kiki mau Suaranya tanya. Oh Kiki ya Gimana, boleh deh Kiki Kiki? dulu. Kiki boleh Kiki, silakan Kiki. Yang itu yang slide berapa? ini sama selanjutnya itu Slide dokumentari. berapa? Slide 5 Slide sama 6. Slide 5, 6. Oke. Ini. Tadi kan dengar dijelasin Mbak Putri waktu dijelasin ke Devi itu kan dokumentari itu lebih aman. Terus clean letter of credit itu kan berarti dia itu katanya lebih mudah tapi berarti kan lebih amanan Dokumentari. Kok Apa ini? gambarnya hilang ya, Pak? Hah? Enggak, Gambarnya hilang. ada di tempat saya. lah. Pokoknya Berarti kan Mbak Put, ya. berarti clean letter of credit itu walaupun lebih nggak aman berarti bakal ada resikonya yang yang terjadi gitu. Iya. Itu misal contoh resikonya apa? Terus juga di slide ke 10 sama 11 itu kan tadi aku baca-baca itu belum 10, begitu paham. 11. Terus contoh dari transaksinya itu kayak mana? Kayak mana? Mana ya, Pak? Bentar. Kayak Ki. mana? Sama 11 ya, Ki? 10 10, 11. 11 tuh at site sama letter of credit usage. Yes. Oh, iya. Yang anu dulu ya, Ki, yang aku jawab yang clean letter of credit ya? Iya. Kalau yang clean Resikonya letter of apa? credit itu resikonya ya tadi itu dia kayak kurang aman gitu, Ki. Jadinya kalau misalnya gimana sih kalau pengambilan uang kan kalau LC itu biasanya kan dia itu dipakai buat perdagangan internasional, buat ekspor yang dia itu pasti dananya nggak sedikit dong. Kalau misalnya sedikit pasti dia cuma mau yang via transfer aja lah, kayak pakai BCA atau gimana. Kalau otomatis orang bikin LC itu kan pasti dia tuh dananya besar gitu loh, jadi nggak main-main kayak gitu kan. Nah, terus habis itu kenapa di sini di LC itu pakainya wesel? Soalnya wesel, kenapa dinamakan wesel? Karena antar negara, maksudnya daerahnya tuh jauh gitu loh beda. Dan dia itu dananya itu nggak langsung cair kalau pakai LC, jadi kayak ada tenggang waktunya berapa hari, berapa minggu kayak gitu. Pernah coba wesel kan? Terus Belum. Belum. Makanya kalau wesel tuh kayak kirim duit, tapi itu nggak langsung nyampe. Kayak transfer kirim sekarang langsung nyampe kan. Kalau wesel kan nggak kayak gitu. Kayak biasanya kalau orang-orang pesantren itu pakai wesel karena dia nggak ada ATM pakainya wesel, akhirnya dikirimnya tuh 2-3 hari kayak gitu tergantung daerahnya. Nah, makanya dana di LC ini disebutnya dengan wesel ya karena itu. Nah, di clean letter of credit itu kenapa dia itu pengambilannya itu cuma boleh pakai kwitansi ya. Misalnya ya itu tergantung kepada pihak eksportirnya. Dia itu maunya tuh pakai yang clean letter ataupun yang dokumen. Kalau pakai clean letter kan ibaratnya kayak gampang gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu butuh dananya cepat, nggak pakai ribet kayak gitu kan. Jadi ataupun misalnya kamu itu produksinya itu misalnya di daerah Parangtritis. Terus habis itu banknya misalnya banknya itu di Jogja Kota. Jadi kayak jauh kayak gitu loh. Jadi kayak males gitu loh Ki. Kalau misalnya harus bolak-balik daerah yang jauh kayak gitu loh. Ya ini jangan dibaratin di Jogja ya. Terus akhirnya kamu tuh cuma karena apa ya kayak ibaratnya kayak males ribet atau kayak gimana ibaratnya kayak mau yang cepet aja gitu jadinya kalau misalnya mau ambil uangnya itu ya maunya langsung ada kayak gitu terus habis itu tinggal tunjukin kwitansinya aja lah kayak gitu nanti langsung dananya bisa keluar makanya dia pilih clean letter of credit tapi kan tadi juga ada yang jenis apa sih yang dia
barang modakil kayak gitu. Makanya beda. Jadi bukan yang ini. Ya mirip-mirip lah. Tapi kalau yang ini tuh ibaratnya dia cuma perlu kwitansi aja kayak gitu sih, Ki. Terus selanjutnya Yang Pak ini. ya. Ada Yang itu mana? ada yang EdSec sama yang letter of credit EdSec. usage ya Pak. Kan Iya, Mbak, ini berarti ses. kalau perusahaan itu lebih milih pakai dokumentari letter of credit daripada si clean itu. Iya. Iya, nggak semuanya sih. Pasti ada perusahaan yang pakai itu. Tapi biasanya mereka mau resikonya yang lebih kecil kan. Jadi tetap pakai dokumentari. Tapi kan kalau misalnya orang melakukan LC kan dia nggak semuanya punya perusahaan kan. Ada yang dia perorangan. Ataupun dia maklar. Ataupun dia yang perseorangan. Kayak contohnya yang tadi tak bilang contoh kasusnya Devi sama Mega itu loh. Jadi disebutnya bukan ekspor. Ya bisa disebut ekspor. Tapi dia tuh kayak lebih ke beneficiary. Jadi orang yang menerima keuntungan dari LC-nya itu. Padahal dia sebenarnya nggak punya bisnisnya itu, Ki. Kayak gitu sih. Oh iya Beneficiary. paham. Dari kata benefit. Itu ada tuh. Eksportir atau beneficiary. Beneficiary. Secara bahasa berasal dari kata benefit. Benefit dalam bahasa Indonesia artinya keuntungan. Kayak gitu. Oh iya. Terus ini aku ke yang mana sih, Ki? 10, 11 kan? Yang itu. EdSite. Website. Apa? Coba ulangi. EdSite. Ya, Pak. EdSite. 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 Iya kan? Bener Ya, kan? silakan. Ya, benar. Silakan. Letter of Credit. Gimana, Pak? Ada yang salah? Enggak apa-apa. Silakan. Aku tak jelasin yang EdSec dulu lagi ya. Iya, Mbak. Nah, Yang EdSec dulu. Soalnya yang Hisan itu dia mirip-mirip sama yang revolving. Kalau yang EdSec itu ibaratnya dia itu pembayaran loh, Ki, bukan pencairan dana, pembayaran. Pembayaran itu adalah orang bayar. Berarti yang bayar eksportir apa importir? Importirnya kan? Yuk. Impor yang bayar. Iya kan? Jadi jenis EdSec ini dia itu akan dibayar kalau misalnya dokumen bisa barangnya itu udah lengkap, udah bener-bener ada, bener-bener real, baru pihak importirnya mau bayarin ke banknya gitu. Itu yang EdSec. Jelas gak? Oh. Jadi dibayarnya tuh kalau misalnya dokumennya tuh udah lengkap. Dokumen udah lengkap tuh berarti barangnya udah dikirim ya. Kan kalau misalnya di dalam dokumen kan juga pasti ada bukti pengiriman barang kayak resi gitu loh modelnya. Nah, kalau misalnya resinya beneran ada nih, terus di dalamnya tuh tercantum yang dikirimkan apa aja, jelas kayak gitu kan. Baru pihak importirnya tuh mau bayar atau malah ada yang pihak importirnya tuh habis barangnya datang baru mau bayar tuh ada. Jadi tergantung. Oh, iya. Ini pembayaran ya, pembayaran bukan ngambil barang tapi baru bayarnya gitu loh, Ki. Jadi itu jenis pembayarannya itu. Gitu, itu Oh, yang iya. EdSec. Sama yang usance ya? Benar, Pak. Ya, yang ini. Yang mana? Iya benar itu. Yang mana? Bentar, Pak. Saya Ya. merangkai kata dulu, Pak. Silakan. Biasa ngegombal kok susah ngerangkai kata. Ya. Bentar, Pak. Ya. Saya waktu 2 menit. 2 menit, Pak. Oke. Baik. Kenapa sih perusahaan? Sampai jam berapa ya, Pak? Sampai jam berapa? Saya nggak tahu. Tadi kita mulai jam berapa ya? Jam 1 ya tadi ya? Jam 1-an ya? Jam 1 kuota saya, ya Allah. Oh, Jam 1. 5 menit lagi deh, 5 menit lagi. Silakan selesaikan. Berarti tadi pertanyaan terakhir dari juga Kiki. ada kuliah toh. Iya, sorry. Apa kalian? 5 menit. Ya, silakan. Terakhir ini. Ya Allah. Bablas saja ini, Mas. Oke, silakan. Oh, jadi tuh gini, Pak. Kalau yang menggunakan usance, dia itu biasa disebut dengan negosiasinya tuh pakai diskonto. Jadi itu ada tempo berjangkanya.
Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 180 hari, kayak gitu-gitu, Pak. Jadi maksudnya itu pihak eksportirnya itu ada apa ya? Pembayarannya itu tuh diterimanya tuh ada jangka waktunya gitu loh, Ki. Jadi misalnya pembayarannya tuh bisa aja sistemnya pakai kredit gitu loh. Jadi dibayarinya sebulan sekali kayak 2 bulan sekali kayak 3 bulan sekali kayak gitu, ataupun misalnya tergantung tenornya. Misalnya tenornya 30 hari, berarti setelah barangnya dikirim nih. Habis itu kan ada di apa namanya di bill of landing-nya kan ada tanggal pengirimannya kan. Berarti 30 hari setelahnya itu dia kayak baru kirim gitu. Jadi agak-agak mirip sih sama yang tadi AdSec gitu loh. Cuma kalau yang ini tuh dia tuh tergantung akad di awalnya. Dia tuh mau tenornya 30 hari, 60, 90 atau 120 hari gitu. Jelas gak, Gi? Jelas, tapi berarti bedanya cuman kalau yang apa itu bacanya usens atau apalah itu dia jangka waktunya lebih lama. Iya kan udah ditentuin dari awal mau tenornya berapa, 30 hari, 60 hari, 90, 120, 180, 1000 hari, 10 hari, seminggu kayak gitu lagi. Tapi Dan kalau itu yang pembayarannya nyicil-nyicil gitu ya, maksudnya setiap bulannya atau misal kayak gitu. bisa nyicil bisa enggak, kan bisa cuma sekali transaksi doang dia kontraknya. Oh iya. Pokoknya tergantung tenornya. Kalau misalnya yang AdSense kan dia dari awal pokoknya kalau misalnya udah lengkap dokumennya udah tinggal aja gitu. Ya udah Pak. Ya, Kak. Oke ya. Oke, terima kasih ya semua kawan-kawan. Ya, pokoknya ini adalah macam-macam dari jenis-jenis letter of credit. Insya Allah besok juga akan dibahas sama Nazli ya, lebih dalam lagi terkait hal ini. Nazli, bener ya? Nezli sama Timnya Devi, Kak. Kak, Ya. Devi sama Nezli. Iya, Ya, harusnya Iya, sama minggu saya depan. juga, saya. Kak. Saya tawarkan saja kawan-kawan nanti dah kita bahas di grup WhatsApp saja. Ini berat, kasihan eman-eman paket data kawan-kawan. Ya, nanti tolong di screenshot berapa habis megabyte yang kawan-kawan gunakan untuk Masya Allah. hari ini gitu ya. Dan Wah, Masya Allah. kita Ya Allah 1 giga. Serius? Lebih. nanti jangan lupa kawan-kawan absen dulu di e-learning. Terus habis itu kita Oh iya, belum bahas di grup absen. WhatsApp ya. Oh iya, Di belum absen. e-learning ya, di absen ya. Iya, Pak. Untuk itu ini rekaman akan saya share nanti bagi kawan-kawan yang hari ini tidak datang bisa menonton dari awal hingga akhir gitu ya. Wah, mantap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.